pernah mengalami telapak kaki yang nggak enak? Telapak kaki, Tuhan bilang telapak kaki. Dan Tuhan katakan, percaya dengan imanmu bahwa engkau akan mengalami suatu kesembuhan daripadaku. Tuhan hanya meminta iman percayamu, kata Tuhan. Bukan apa yang kau rasakan, bukan apa yang kau lihat, tapi iman percayamu. Maka aku akan melihat kuasa roh daripada Tuhan sendiri yang bekerja, yang menyembuhkan secara sempurna, sehingga telapak kakimu tidak lagi mengalami sakit ataupun nyeri yang seringkali mengganggu. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Ada keajaiban-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan, yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang terus bekerja, bahkan Engkau tidak pernah berhenti untuk bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Dan kami akan melihat akan perkara-perkara yang besar boleh terjadi atas hidup kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mengalami Engkau, untuk berjumpa Engkau dengan Engkau secara pribadi. Karena kami percaya, sedimana kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, hidup kami tidak lagi sama Tuhan. Kau yang ubahkan, Kau yang selesaikan setiap apapun yang menjadi pergumulan daripada kami Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan pada saat malam hari ini, Kau yang ambil alih Tuhan akan ibadah ini hingga sampai pada akhirnya. Dan taruh akan setiap perkataan-Mu, sehingga setiap kata yang keluar daripada mulut hamba adalah perkataan-Mu itu sendiri. Hamba bukan lagi hamba yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Dan hamba tunduk dengan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Setiap tahun kita pasti merayakan Paskah dan Jumat Agung, betul ya? Dan jangan biarkan setiap tahun di mana kita merayakan Paskah dan Jumat Agung itu menjadi suatu rutinitas ataupun kebiasaan, tetapi kita menjadikan sesuatu bahwa di balik salib Yesus itu ada pengharapan. Amin. Karena Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut, berarti Yesus sendiri juga yang akan menyelesaikan apa yang menjadi persoalan daripada setiap kita. Karena di dalam Dia ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kita lihat di ayatnya, kita buka bersama-sama di Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita perhatikan di ayat 2, di situ dikatakan bahwa kita beroleh jalan masuk. Kita mendapatkan jalan masuk karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus yang disalib, kita pasti tidak akan mendapat jalan masuk menuju kepada Bapa. Justru itu Yesus disalib supaya kita beroleh suatu jalan masuk iman kita kepada
kasih karunia, kita bisa bermegang di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu yang akan memberikan kemuliaan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat demi ayat yang baru kita baca, di dalam urutan yang pertama itu apa? Kesengsaraan, betul ya? Bukan pengharapan yang urutan pertama. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dari kesengsaraan ada ketekunan. Baru ketekunan menimbulkan tahan uji. Baru itu pengharapan. Dan setelah pengharapan di dalam Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau kita berbicara tentang suatu pengharapan yang tidak mengecewakan, adalah pengharapan yang harus melewati proses. Amin. Siapa di sini yang gak mau proses? Kesengsaraan itu berbicara proses, masalah, persoalan. Setiap kita tidak mau mengalami kesengsaraan, termasuk saya juga tidak mau mengalami kesengsaraan. Tapi Yesus sudah memberikan suatu teladan bahwa pengharapan itu harus melewati proses dulu, yaitu sengsara dulu. Yesus tidak mungkin mendapatkan kemuliaan dari Bapa kalau Yesus tidak taat pada kehendak Bapa. Yesus tahu kehendak Bapa adalah dia turun ke dunia untuk apa? Mati, untuk disalib. Dia tahu dia akan menjalani kesengsaraan. Dia dicambuk, dipaku, diberi mahkota duri. Tapi Yesus melakukan itu supaya kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan waktu Yesus menjalani suatu proses yang daripada Bapa, dari itulah Yesus mendapatkan kemuliaan. Kalau kita ingin mengalami kemuliaan daripada Bapa, kita harus mau lewat proses dulu. Amin. Siapa yang mau diproses Tuhan? Gak mudah ya kalau diproses Tuhan. Aduh, gak enak sama sekali kalau diproses Tuhan. Tapi percaya bahwa proses yang Tuhan datangkan itu dengan tujuan untuk kebaikan kita, bukan untuk mencelakakan. Justru dengan proses itu kita ini menjadi apa? Teguh. Kita bertekun sehingga tahan uji. Mau dibuanting kanan kiri tetap teruji, tetap berdiri. Saya beri satu ilustrasi seperti ini. Di dalam suatu ring tinju, anggap aja di dalam suatu ring tinju, pasti pemain tinju ini pengharapannya apa? Menang kan? Menang. Tapi dia apa langsung ujuk-ujuk menang? Enggak. Lewat apa? Proses dulu. Ditinju kiri kanan sampai mungkin berdarah-darah hidungnya. Sakit. Waktu dia ditinju oleh lawannya, waktu dia jatuh, dia bangkit, dia bangun. Dia tidak menyerah pada kondisi, karena dia tahu justru dia ditinju kiri kanan, dia tahu sela-sela daripada musuhnya. Oh, musuhnya caranya gini, jadi aku punya benteng yang gimana loh. Jadi proses itu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita, supaya kita ini tangguh, tahan uji, nggak mudah goyah. Kalau kita tidak diproses oleh Tuhan, ujuk-ujuk kita pingin sesuatu dan Tuhan langsung kasih seperti apa yang kita harapkan tanpa suatu proses, dan ternyata tiba-tiba ada masalah datang, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah menyerah, dan kita tidak akan keluar sebagai seorang pemenang. Jadi
proses itu adalah untuk kebaikan bagi setiap kita. Jadi waktu engkau diproses oleh Tuhan, jangan banyak protes, nerimoy. Paham ya? Nerimoy. Semakin kau protes, semakin engkau tidak melihat sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah pengharapan yang harus melewati proses terlebih dulu supaya kita tahan uji. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, selain harus melewati proses terlebih dulu, maka kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan saja yang bisa dipercaya. Apapun yang ada di dalam dunia ini, itu tidak bisa diharapkan. Mau anak, mau suami, mau kekayaan, semua apa yang ada di dunia ini, everything, semua itu sia-sia, saudara. Sekalipun kau punya sahabat yang terbaik, sekalipun kau punya saudara, pasti kalau mereka berjanji ujung-ujungnya apa? Meleset. Buntutnya gak kena di cengkel. Ngerti berarti? Mengalami ya. Tapi beda dengan Tuhan. Kalau dia berfirman, kalau dia berjanji, maka dia yang akan menepati. Karena di dalam pribadi Tuhan itu tidak ada dusta. Amin. Kita lihat di Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati? Firman ini sebagai peneguhan bagi setiap kita. Kalau Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji pasti ditepati. Karena dia nggak pernah ingkar. Tapi seringkali kita tidak bisa mempercayai akan pribadinya Tuhan. Karena kita melihat keadaan yang ada. Kalau kita melihat Tuhan dan pribadi Tuhan, maka keadaan itu tidak akan menggoyahkan engkau. Justru dengan keadaan imanmu semakin dikuatkan, keyakinanmu semakin lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang sungguh di dalam mengandalkan Tuhan. Tertulis di dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru itu kita harus meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Dia. Saat engkau andalkan Tuhan, engkau akan melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidup kita. Mazmur 147 ayat 11. Mazmur 147 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Waktu dimana kita sudah meletakkan pengharapan, dan di dalam perjalanan hidup ada satu titik tertentu iman kita goyah, betul ya? Pengharapan itu dibutuhkan sebuah iman. Tapi ada di satu titik tertentu iman daripada kita bisa goyah, termasuk saya.
termasuk Abraham. Sekalipun Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, orang yang percaya, tapi Abraham pernah mengalami di satu titik tertentu di mana iman Abraham goyah. Buktinya mana? Waktu Sarah menyuruh Abraham, itu loh bundiku Hagar, hampiri dia. Abraham nolak nggak? Enggak, dihampiri Hagar. Sehingga lahirlah Ismail. Kalau waktu itu iman Abraham tidak goyah, dia tetap percaya dengan janji Tuhan, dan dia bisa berkata kepada Sarah, enggak, aku tunggu anak perjanjian yang lahir dari rahim Sarah. Tapi Abraham enggak berkata seperti itu, malah dia menghampiri Hagar, sehingga sampai sekarang terjadi pertentangan. Betul ya? Lahirlah Ismail. Sama halnya iman kita juga ada di satu titik tertentu goyah, termasuk saya. Suami saya kalau bilang kepada saya, imanmu ini kuat ini, cilik tapi iman ini kuat, ngomong ini kuat. Tapi ada satu titik tertentu iman saya goyah, gak punya keyakinan. Waktu itu saya mengalami suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi atas anak saya. Saya merasa Tuhan itu gak mendengar. Padahal saya itu doa, bahkan saya itu ambil doa puasa, tapi Tuhan itu kok gak dengar. Sampai saya itu hilang iman saya. Sampai ada bapak gembala yang menguatkan saya, berkata, Yenten, jangan kecewa sama Tuhan. Saya jawab, saya nggak kecewa sama Tuhan, Pak. Saya tahu Tuhan baik, cuma iman saya mulai goyah karena saya melihat keadaan. Bayangkan, seorang mama yang berdoa untuk anaknya, mungkin bukan sekali, berkali-kali, untuk suatu perubahan dalam hidupnya, untuk pergumulannya dia, untuk dia dapat pekerjaan, ternyata ditolak dan ditolak. Sampai anak saya stres. Kalau anak stres, biasanya kena siapa? Mamanya. Apa-apa, anak saya itu ceritanya kepada saya. Jadi saya melok stres. Goyah iman saya, saudara. Dan waktu iman saya goyah, saya bertindak sebagai seorang pemenang. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, kita harus bertindak sebagai seorang pemenang. Bertindak sebagai seorang pemenang itu yang gimana sih? Punya pemikiran, aku pasti bisa, pasti ada jalan keluar. Itu pemikiran seorang pemenang. Di surat Paulus dikatakan, pikirkan yang baik, yang sedap didengar. Karena biasanya si jahat itu menyerang mulai dari apa? Pikiran. Kalau sudah nyerang kena pikiran, sudah masuk ke sini, itu membuat kita jadi goyah. Dan waktu anak saya terus dia telepon saya bilang, kamu pasti dapat kerjaan, kamu pasti berhasil. Saya katakan itu, saudara. Waktu saya punya pemikiran sebagai seorang pemenang, dengan saya memikirkan apa yang baik, dengan saya mengucapkan deklarasi, perkataan iman yang membangun iman saya, supaya pengharapan itu timbul lagi di dalam diri saya. Dan saya lakukan itu. Dan pada akhirnya, di tengah-tengah stresnya anak saya, Tuhan itu baik. Dia iseng-iseng buka laptop, terus dia baca mungkin di Google, dan dia pada akhirnya bisa menciptakan sebuah program, membuat sebuah robot.
Kalau sebagian besar tahu tentang Krypton, dia yang bikin robotnya. Jadi robotnya ini yang jual beli. Dia cuma mengendalikan ini robot, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu di luar pikiran saya. Karena saya ngomong, kamu pasti berhasil, kamu pasti bisa. Saya katakan itu, walaupun banyak intimidasi yang sering kali menyerang saya. Bahkan waktu saya mandi aja, saya dapat intimidasi. Oh, anakmu nggak dapat kerjaan. Saya lawan itu, saya nggak mau terpaku di dalam suatu keadaan. Kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti Tuhan berjanji, Dia beri jalan keluar. Kalau kita tahu Tuhan sendiri yang berkata, Dia yang memberi jalan keluar, berarti kita harus punya suatu pemikiran dan suatu hal yang harus kita ucapkan. Pasti ada jalan keluar, pasti aku bisa, pasti ada kemenangan. Tapi seringkali kita meremehkan dan lupa untuk memperkatakan, karena kita terperangkap dengan kondisi kita. Aduh, masalahku besar seperti gunung. Kalau ditanya gimana kabarnya, aduh masih punya masalah, masih bergumul Ciinten. Jarang kalau ditanya, puji Tuhan saya mengalami kemenangan. Enggak, yang diceritakan masalah demi masalah. Sampai suami saya ngomong, aku ini bosen nih orang gue telepon kamu, sih diceritakan masalah. Kayak masalah itu gede. Gak pernah si telepon kamu itu mujizat, kemenangan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita seringkali lupa menceritakan itu. Dan pemikiran seorang pemenang, selain dia berpikir sesuatu yang baik dan dia mengucapkan, dia memiliki daya juang yang cukup besar, memiliki daya juang yang besar. Orang yang memiliki daya juang yang besar, dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia tidak pernah putus asa, walaupun mungkin dia berkali-kali gagal, tapi dia selalu bangkit dan bangun. Dan saya melihat yang dialami oleh anak saya, dia ditolak beberapa kali oleh perusahaan-perusahaan. Tiap kali dia lamar kerjaan, ditolak, sampai memukul secara mentalnya dia. Tapi dibalik dia ditolak, Tuhan buka jalan lewat dia bisa menciptakan suatu program sehingga dia punya bisnis sendiri. Dan puji Tuhan, anak saya diterima bekerja, walaupun mungkin tidak sesuai dengan hatinya, tapi ada yang menerima dia untuk bekerja. Daya juang yang cukup besar harus kita miliki. Tidak pernah menyerah, terus tekun. Kalau kau belum dijawab doamu, tekun doa lagi dan lagi, coba lagi. Saya mengalami suatu peristiwa yang mungkin orang menganggap hal yang lucu, tapi buat saya itu bukan sesuatu yang lucu, tapi ada maknanya. Saya dan suami saya mengalami. Saya sama suami saya ini terkunci di sebuah kamar kami,
Jadi kami nggak bisa keluar, saudara. Walaupun ruang ber-AC, karena handle pintunya itu rusak, saudara. Suami dan saya pasti secara manusia panik, betul ya? Kita nggak bisa bayangkan kalau kita terkunci sehari, nggak bisa mandi, nggak bisa kemana-mana. Dan waktu itu suami saya telepon tetangga, minta tolong. Dan tetangga ngomong, Pak Alim, saya sudah naik pagernya rumahnya Pak Alim, tapi nggak bisa masuk ke ruang tamu, soalnya pintunya dikunci dari dalam. Suami saya bingung lagi. Sampai RT semua pada tahu bahwa kita ini terkunci di dalam kamar. Heboh loh, saudara. Bukan tetangga kanan aja, kiri kanan tahu loh. Sampai RT, pada RT itu jauh rumahnya daripada rumah saya, bisa sampai tahu RT. Terus suami saya berpikir, apa perlu ya mereka itu naik genteng terus bergenteng. Tapi saya diam. Saya berpikir seperti ini, MacGyver aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya berpikir seperti itu loh, saudara. Tapi suami saya nggak tahu. Saya punya pemikiran seperti itu. MacGyver aja bisa, masa saya nggak bisa? Terus saya naik itu jendela. Kan kamar kami ada jendela. Terus suami saya lihat, loh ngapain kamu naik jendela? Loh kamu itu cewek kok naik jendela? Saya jawab, wis menang. MacGyver iso musuh aku gak iso. Batin saya, saudara. Saya naik jendela, saya masuk di ruang jemur. Kan ada ruang jemuran. Sudah naik, masuk di ruang jemuran, saya lihat pintunya terkunci dari dalam. Jadi nggak bisa masuk di ruang tengah. Balik lagi saya ke kamar. Tapi saya nggak nyerah. Saya berjuang. Gimana caranya saya harus keluar dari kondisi saya terjebak. Tiba-tiba mata saya melihat. Saya punya tongkat jemuran, saudara. Tongkat jemuran itu ujungnya kan ada kawatnya nih. Saya ambil, terus kawatnya tak masukkan ke handle pintu, tak otak-atik. Suami saya ngomong, kok ini ngapain naik? Kok kayak semedang sih? Suami saya bingung. Lah kok dasarnya betik nih? Tahu betik ya, saudara? Terus kondisi kayak gitu, kok boy gitu loh. Padahal di dalam pikiran saya, MacGyver aja bisa kok, punya banyak cara. Masa saya nggak bisa? Suami saya bingung, telepon tetangga. Nggak lama setelah saya otak-atik itu, handle pintunya bisa terbuka, saudara. Saya juga nggak nyangka, ternyata ada bakat MacGyver ya. Padahal saya nggak pernah belajar untuk bobol handle pintu tuh, nggak pernah belajar, enggak. Cuma memang dulu saya itu paling suka nonton film MacGyver. Nah, pemikiran seorang pemenang seperti itu. Dia selalu berkata, aku pasti bisa. Kalau orang itu bisa, masa aku nggak bisa? Itu pemikiran pemenang. Dan dia nggak nyerah. Dalam kondisi terjepit, dia berusaha bagaimana? Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Tapi seringkali kita nggak mau. Kita terjebak dalam suatu kondisi keadaan. Ya wis nasib koyok ini. Jangan, saudara. Terus nggak lama kemudian tetangga telepon lagi ke suami saya. Gimana Pak Alim? Udah terbuka nggak pintunya? Sudah Pak. Terus Pak RT sempat tanya, pengen tahu caranya. Ya saya malu sih jujurnya. Nah kok masuk wedok-wedok nenek sambil bobol gendal. Tapi itulah saya belajar. Pemikiran seorang pemenang itu seperti itu. Dia nggak menyerah dengan keadaan. Kalau saya duduk diam, kepangku, ya wes kok
wis terjebak, wis gak apa-apa wis. Saya nggak mau seperti itu. Sampai suami saya bilang seperti ini, ternyata aku baru tahu ya, kalau sifat anak kita ini mirip kamu, nggak pernah nyerah dengan keadaan, selalu berjuang bagaimana caranya untuk keluar dari segala sesuatunya. Tentunya tidak mengandalkan kekuatan kita, tentunya mengandalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, berarti kita menjadikan Tuhan sebagai apa? Partner. Kalau partner berarti harus ada bagian yang harus kita lakukan juga. 100% itu bukan di tangan Tuhan, tapi ada bagian yang juga harus kita lakukan. Tapi seringkali kita tidak melakukan bagian kita. Kita yang nuntut Tuhan untuk selalu bekerja dan bekerja. Kita cuma diam aja, nggak bisa apa-apa. Bukan mau kaya, tapi malas, nggak mau kerja, nggak bakalan kok kaya. Mau doa puasa, mau naik ke atas gunung, kalau doa tok, duit gak ceblok saudara. Paham ya? Jadi kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Jadi orang yang tangguh. Jangan jadi pecundang. Tuhan gak suka kalau kita jadi pecundang. Kita lihat di ayat terakhir. Di Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Berarti kalau Tuhan izinkan proses terlebih dulu, berarti kita dapat menanggungnya. Karena Tuhan memberi proses itu tidak melebihi daripada kekuatan daripada kita. Dan di situ Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan ada 3 hal, saudara. Pengharapan itu harus melewati proses dulu. Karena dengan proses kita tahan uji. Tanpa proses kita tidak akan mungkin tahan uji. Karena sekali masalah datang, kamu pasti mudah roboh dan gak akan bangkit. Tapi kalau dengan proses engkau dihantam kiri kanan, engkau tetap bisa berdiri dengan tegak. Dan ini yang menjadi tujuan Tuhan dengan adanya proses. Jadi kalau saat-saat ini kita masih diproses, nikmati proses itu. Amin. Nikmati saudara. Jangan banyak protes, tapi nikmati bersama dengan Tuhan. Dan letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Setelah engkau meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan, dan engkau mempercayai akan pribadi Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan ada satu titik tertentu di situ imanmu goyah, maka engkau harus memiliki pemikiran sebagai seorang pemenang, memikirkan segala sesuatu yang baik, tentunya dengan kita mengucapkan dan kita memiliki daya juang yang tinggi, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa. Oh, akan melihat apa yang menjadi pengharapan kita, kita akan peroleh selama engkau melakukan apa yang menjadi bagian daripada setiap kita. Amin, saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya minta suami saya untuk bantu penyembahan.
Semuanya diberkati. Amin ya. Bu Yenti, izinkan saya saksi sebentar. Saya sangat berkati saudara. Ya, connect dengan firman yang dia sampaikan. Waktu Lebaran kan libur, ya cuti bersama. Saya dan Yensen hanya berdua. Kami tamasya di Lembang, ya sebuah kota wisata dekat Bandung ya, di Jawa Barat. 2 malam di Lembang, kami enjoy banget. Lalu di hari ketiga kami berangkat ke Bandung naik Grab ya, gitu. Jadi kami berangkat tuh pulang pergi naik kereta api lah. Sedangkan riwariwi di sana di tempat wisata kami naik Grab atau Gojek. Nah, ketika tiba di Bandung, saya sudah booking hotel sebelumnya. Jam 9 pagi saya serahkan koper dan tas bagasi kepada resepsionis karena masih jam 9. Check-in-nya kan harus jam 2 ya, betul. Nah, saya titip dulu, terus tanda tangan, lalu saya dan Yensen langsung keluar ke tempat wisata, juga naik Grab atau Gojek. Ya, kira-kira 2 jam di tamasya harus Yensen tuh capek. Kok kita balik ke hotel? Oke. Ya. Nah, singkatnya, waktu tiba di depan hotel, saya sempat ketiduran ya dalam perjalanan itu. Akhirnya tiba di depan hotel, kami berdua turun. Kami duduk di belakangnya sopir ya. Yensen turun sebelah kanan, saya keluar dari sebelah kiri. Terus mobilnya jalan kan. Kebiasaan saya merogoh kantong ya. Loh, HP ku di ya. Saya tanya Yensen, loh, ya HP ku di dalam tasmu. Enggak loh, kok enggak titip HP. Loh, baru saya sadari HP ku ketinggalan di mobil di Bandung ya, bukan di Surabaya loh saudara, di luar kota. Wah, ketegangan, kegelisahan ya, takut itu mulai menyelimuti saya. Saya takut, gelisah, bahkan gemeter saudara, bukan karena sakit tapi karena kehilangan HP yang tertinggal di mobil. Beberapa tamu yang nunggu di lobi membantu saya menghubungi call center Grab. Ya, singkatnya kami check-in masuk di kamar, hati saya masih galau. Yensen pun pasti juga sedih dia. Gitu. 3 kali saya menghubungi Grab setiap jamnya. Akhirnya supervisor memberikan nomor HP driver yang seng-seng lagi ya mobilnya kebetulan. Waktu itu sudah sore ya, saya menghubungi drivernya bilang gini, dia tahu kalau saya kehilangan HP, ketinggalan di mobil. Terus drivernya ngomong, Pak, saya kok nggak lihat ya HP Bapak di mobil, mungkin jatuh di antara salah-salah jok tempat duduk mobil. Oh iya Pak, tolong ya Pak, ini saya lagi bawa penumpang. Nah ini kesabaran saya itu benar-benar diuji. Saudara, ini proses yang harus kami berdua jalani. Ya, gitu. Jalan kan tamasya, liburan, macet saudara. Nah di kamar, musik boleh mas sedikit. F ya. Di kamar, wah, dada saya ini rasanya agak sesek ya saudara. Bukan karena saya punya asma, enggak, saya nggak punya sakit sesak nafas. Betul nggak? Kalau saudara lagi sedih, susah, kepepet, nggak bisa berbuat apa-apa, rasakan dadamu bisa sesek. Iya kan? Lalu saya kita doa saja, ya, kami berdua menyembah Tuhan. Ya. Saya benar-benar gak bisa berbuat apa-apa kecuali menghubungi Grab driver
yang lagi sibuk mengantarkan penumpang di tengah-tengah kemacetan jalan yang luar biasa. Setelah doa, hati saya lebih tenang, tapi masalah belum selesai. Saya juga nggak mengharapkan nubuatan, saudara. Ya, kalau STNK SIM saudara hilang, nggak perlu hubungi hamba Tuhan, tanya gitu loh. Ya, setuju katakan? Ya betul, ya betul nggak? Ya. Nah, lalu ini perut kan lapar kan? Saya nyebrang di hotel abnormal, milih makanan dulu, sampai gak bisa mikir. Ya ampun, milih makanan sing simple loh, Ci ya. Gak bisa mikir. Ya tahu nih, saksi ini masih hidup. Ya, akhirnya saya memilih pisang lah ya, makanan simple. Saya makan pelan-pelan sambil membiarkan waktu itu berlalu. Ya, terus ya, kami tuh minta nomor HP setelah penumpang setelah saya. Kami minta kepada siapa? Ya driver. Kita kenalnya kan cuma sama driver. Kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa penumpang setelah saya. Ya, ada si A, si B, si C. Gitu. Ya. Terus, saudara, di dalam kesesakan itu, saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Setelah eyel-eyelan, drivernya sempat ngomong, loh Ci, kalau saya berikan nomor HP-nya penumpang setelah Pak Alim, nanti kalau saya ditegur, dimarahi oleh penumpang itu gimana? Kok saya begitu mudah memberikannya? Bayangkan saudara ya, di dalam kesesakan dan kesedihan saya kehilangan HP, drivernya itu masih bisa ngomong itu sama Yensen. Ngerti ya maksudnya? Terus Yensen ngomong, Pak, saya akan menjaga dan menjamin nama baik Bapak. Itu saya lewat ayel-ayelan tuh. Akhirnya diberikan nomor HP penumpang setelah saya. Kami segel 2 kali nggak diangkat. Saya WA, saya cuma ngomong, Pak maaf, saya tidak bermaksud menuduh. Jikalau Bapak menemukan HP saya, tolong dikembalikan. Terima kasih. Cukup. Ya kan? Waktu berlalu, ya jam itu terus berlalu, saudara. Lalu saya terima balasan, maaf ya Pak, saya tidak melihat HP Bapak, saya tidak tahu HP Bapak. Loh, jawaban dari penumpang setelah saya itu yang saya harapkan. Ternyata seperti itu perkataannya. Nah, akhirnya saya ngomong sama driver, Pak, HP itu sudah saya kunci ya, saya double password. Orang yang menemukan juga tidak akan bisa buka. Saudara bisa ngerasa kalau HP-mu di sini M-banking, data-data nama-nama nomor HP orang-orang yang penting, yang sering saudara hubungi, rasanya gimana? Ya luar. Ya, nilai HP-nya nggak seberapa. Ya, HP saya itu gede seperti remote Xiaomi Mi Max itu, saudara. Oh ya, Mi Max 3 gede. Ya, seperti monitor tapi gede ini ya. Masa driver gak lihat HP saya? Masa penumpang itu juga gak tahu HP saya? Bahkan drivernya itu sempat membuka ya di video call. Ini Pak ya, saya buka joknya di wallak-walik. Saya coba ngomong sama Yen secara diam-diam. Yen, kita nggak tahu hatinya, kita nggak tahu seberapa jujur si dia. Betul, betul saudara. Ya, ketika penumpang setelah saya berkata, Pak maaf, saya tidak melihat HP Bapak. Saya pikir HP saya itu sudah hilang dan tidak akan kembali. Tiba-tiba anak saya ngebel, lalu Yensen cerita HP-nya Papa hilang. Oh, lalu dilacak oleh anak saya melalui email, saudara. 2 jam yang lalu HP Papa itu di jalan ini. Oh, cepat sekali dia melacaknya. Oh, itu dekat sama hotel lupa. Nah, tapi saya tidak tahu kan keberadaan HP saya di mana. Saya doa gini, Tuhan,
ini liburan, ini berkatmu, ini anugerahmu. Kamu mau kan aku dan istriku tuh gembira, bahagia, menikmati tamasya. Betul saudara? Ya, kalau kamu izinkan masalah, HP ku hilang, ketinggalan, ya ampuni aku yang teledor, tapi engkau juga yang memberikan jalan keluar. Amin saudara. Tadi kan sudah disebutkan ya. Wah ya jen bingung ngambil kembali ya di sono ya apa sih lah HP hilang, oh lapor polisi, buat BAP, terus kirim lagi. Tapi ada juga HP anaknya dia yang hilang waktu di Jakarta saudara. Nah, yang saya takutkan kalau Tuhan mengizinkan HP hilang, itu tidak akan kembali. Itu loh yang saya takutkan. Ya, betul nggak? Jujur, ya kan? Jangan berpikir kalau Tuhan mengizinkan HP-mu hilang, itu bisa kembali. Belum tentu loh. Belum tentu loh, ya. Akhirnya saudara, saya ngomong, Tuhan, tolong Tuhan, gelisah no. Hati ini orang sing nemu no itu. Ya. Ternyata si driver itu gak berdaya saudara, hatinya gelisah. Malam hari jam 11 dia datang ke hotel dan mengembalikan HP saya. Gitu. Ya. Saudara, di dalam ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita lagi, masih ada Tuhan yang peduli dan siap menolong kita. Amin saudara. Ya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Mari saya undang semua bagi berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan. Ya, kita nyembah ya. Kalau nyembah Tuhan itu tutup mata saudara, nggak lihat wajah sama Tuhan bisa. Ya, tapi yang memandang Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita menyembah.
sini ada yang punya suatu kebutuhan, tapi kurang, uangnya kurang. Jadi Tuhan bicara, di sini ada yang punya kebutuhan, dia punya uang, tapi uangnya kurang. Tuhan nggak bilang kebutuhan apa, tapi ada suatu kebutuhan yang urgent. Saya ulang untuk maju. Yang khusus ini. Yang ini aja ya saudara, yang bukan ini jangan maju ya. Hargai hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Haleluya. Yang kedua, Tuhan berkata, ada yang bergumul mengenai suatu pekerjaan. Engkau merasa bahwa pekerjaanmu nggak lancar, engkau merasa bahwa pergerakannya begitu lambat, lemah, bahkan hampir tidak ada pemasukan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan yang saya tadi katakan di sebelah kiri saya. Semua menyembah yuk dengan lembut aja. Nikmati hadirat Tuhan. Lembut aja. Semangat berdoa agar Tuhan benar-benar menjumpai secara pribadi. Berdoalah untuk itu malam ini.
hanya